Selamat siang seluruh mahasiswa saya kelas SI 5A mata kuliah perancangan sistem informasi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu masih mengenai perancangan umum dan konsep DFD. Adapun pertemuan yang lalu, kita sudah membahas sampai mengenai pembuatan data store dan aturan-aturan penulisan data store. Ya, jadi ini adalah slide yang lalu. Nah, di sini terlihat bahwa data store adalah tempat menyimpan data. Data store dapat berupa database, ya, dapat berupa file atau tabel, dapat berupa arsip, dapat berupa catatan, bahkan dapat berupa buku yang ditulis dengan tangan. Ya, jadi data store tidak melulu hanyalah file ataupun file database ataupun tabel database, tetapi bisa juga file-file selain database dan bisa juga catatan-catatan. Kemudian fungsi data store adalah untuk menyimpan data, seperti namanya, data store, penyimpanan data. Jadi tempat menyimpan data, jadi berfungsi untuk menyimpan data, kemudian proses akan mengambil data dari data store atau memberikan data ke data store. Kemudian penamaan data store harus mencerminkan isi dari data store tersebut. Misalnya mahasiswa, berarti dapat dipastikan bahwa data store tersebut menyimpan data yang berkaitan dengan mahasiswa. Misalnya nama NPM, kemudian identitas-identitas lain yang berhubungan dengan master mahasiswa. Kemudian bila nama data store lebih dari satu, maka dibuat atau ditambahkan garis hubung berupa underscore. Kemudian ketentuan lainnya adalah nama aliran data yang masuk ke dalam suatu proses tidak boleh sama dengan yang keluar. Jadi data store itu harus unik namanya. Tidak boleh ada penamaan yang sama. Ya, karena tidak mungkin data yang masuk setelah diproses menjadi data itu juga. Pasti ada perubahan, sehingga dari penamaan juga kita harus bedakan. Kemudian arus data yang masuk ke data store atau keluar dari data store tidak perlu diberi nama bila aliran datanya sederhana sehingga orang semua memahami, ya, programmer yang akan membuat aplikasinya memahami maksud dari arus data itu, atau aliran data itu merupakan keseluruhan data dari satu record utuh. Jadi, ini berarti satu record utuh disimpan ke dalam data store itu. Tapi ini hanya arus data yang mengalir ke data store, bukan yang mengalir ke proses, ya. Jadi hanya arus data yang mengalir ke data store, boleh tidak diberi nama jika ada dua ketentuan yang tadi. Oke, ini materi kita batas ini yang pertemuan minggu lalu. Kita lanjut ke pertemuan hari ini, yaitu mengenai ada contoh ilegal versus corrected data flow yang sudah dirangkum di slide ini. Jadi ada yang benar nih, yang di sebelah kiri itu yang salah-salah, di sebelah kanan itu yang correct, yang benar. Nah, sebelah kiri terlihat ada dua entitas, yaitu entitas B1 dan entitas B2. Kemudian ada arus data mengalir dari B1 menuju B2. Itu tidak bisa. Ya, itu salah. Ya, itu illegal data flow. Tidak mungkin ada arus data yang mengalir dari dari entitas menuju entitas. Jadi misalnya itu entitas satunya, B1 itu misalnya mahasiswa, kemudian B2 itu misalnya dosen. Tidak mungkin ada data atau informasi yang bisa langsung mengalir dari mahasiswa menuju dosen tanpa adanya proses. Jadi penggambaran seperti itu salah, ya. Simsalabim nyampe datanya ada di pikiran kamu kan, kemudian tiba-tiba nyampe ke saya, itu kan nggak mungkin. Jadi harus ada prosesnya, ya. Nah, yang di sebelah kanan ini yang benar. Jadi ketika entitas mau memberikan data kepada entitas yang lain, dibutuhkan proses diantaranya. Oke. Kemudian begitu juga ketika entitas akan memasukkan data ke dalam data store, juga tidak boleh langsung. Jadi misalnya ini dosen B1-nya misalnya mau memasukkan materi, kemudian langsung masuk ke
database tiba-tiba ada di laptop saya, kemudian nggak saya apa-apain, pindah dia ke database. Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi harus ada proses bagaimana dosen memasukkan materi itu sehingga ada di dalam database. Jadi penggambarannya yang di sebelah kiri ini salah. Ya. Yang benar, ini, tambahkan proses di antara mereka. Oke, nah begitu juga yang ini, ketiga, dari data store langsung menuju ke proses. Jadi data itu masih ada di dalam, misalnya nih saya input nilai nih, kemudian kan nilai itu ada di tabel, ada di file, ada di dalam database. Tiba-tiba nggak kamu apa-apain, kamu udah tahu nilai kamu. Nggak ada proses apapun, itu kan mustahil. Nah, jadi harus ditambahkan proses di antara data store ini, data store nilai, ya, ke entitas mahasiswa. Kemudian ini juga ini, dari entitas langsung pindah ke entitas. Ya, tidak masuk akal ya. Jadi seandainya kita punya dua dompet, uang di dalam dompet itu bisa berpindah tiba-tiba. Ya, jadi anggap saja dompet itu sebagai data store. Kemudian ada dompet A, ada dompet B, uang di dompet A tiba-tiba berpindah ke dompet B tanpa ada yang mindahin. Itu kan tidak mungkin. Pasti ada proses memindahkan. Ya, entah siapa yang mindahin, walaupun kamu nggak ngerasa mindahin, pasti ada yang mindahin. Nah, kegiatan memindahkan itu adalah proses. Sehingga kalau kamu merasa, oh Bu, itu memang langsung di-get, Bu. Kadang-kadang tuh ada yang kayak gitu tuh. Iya Bu, datanya langsung di-get dari tabel itu Bu. Ya, yang kamu katakan di-get itu adalah proses. Sehingga butuh nih proses get-nya di tengah-tengah dua entitas tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian ini contoh lainnya. Ini apa nih? Oh, ini kesalahan juga dalam penulisan arus data, yaitu semua arus datanya itu dipisah-pisah per tanda panah, ya. Jadi di sini satu tanda panah tulisannya atau arus datanya bernama itemized calls. Kemudian arus data berikutnya namanya invoice. Nah, untuk menghemat lahan, menghemat kertas kerja, lembar kerja kita, lebih baik dibuat seperti ini. Jadi dijadikan satu paket, yaitu itemized call and invoice. Ya, jadi ditambahin kata dan, atau boleh juga ditambahkan tanda koma, tanda baca koma kalau lebih dari 2. Jadi kalau 2 boleh pakai dan. Jadi misalnya nih A, B, dan C, atau A, B, C boleh. Yang penting dia tetap di dalam satu tanda panah. Ya, untuk menghemat kertas kerja waktu penggambaran. Itu lebih direkomendasikan daripada dibagi 2 kayak gini, ya. Toh juga datanya ini berasal dari sumber yang sama dan menuju ke tujuan yang sama. Jadi satu saja tanda panahnya. Nah, kemudian ini ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan atau penggambaran DFD. Yang pertama, proses mempunyai input tetapi tidak ada outputnya. Jadi ini seperti orang, dia tuh masuk terus makan terus tapi nggak pernah BAB. Kan nggak masuk akal. Artinya apa? Ada kesalahan, sakit dia itu. Ya. Ini juga nih, dia prosesnya datanya masuk terus ke dalam proses. Tapi proses itu tidak pernah menghasilkan apapun terhadap sistem. Gak ngapa-ngapain, dia cuma ada masuk itu tidak mungkin. Itu adalah kesalahan yang dinamakan black hole. Ya, jadi istilahnya di dalam penulisan DFD, istilah ini dikatakan black hole. Itu contohnya tuh. Ya, jadi ada proses bernomor 3.1.2, nama prosesnya create a new member account. Ya, kemudian ada arus data yang masuk ke dalam proses itu. Arus datanya 1, existing account, 2, membership application, 3, employee status. Ada 3 arus data yang masuk ke proses 3.1.2, tetapi kita bisa lihat tidak ada satu arus data pun yang keluar dari proses tersebut. Nah, itu salah ya.
Jadi nggak mungkin semua data masuk ke proses itu tapi nggak ada yang keluar. Ya, itu dinamakan black hole. Kemudian kesalahan umum yang sering terjadi juga, selain black hole, kebalikannya. Ya, kalau tadi masuk terus tapi nggak pernah keluar, kalau ini kebalikannya. Ada yang keluar, padahal tidak ada yang masuk. Datanya bisa keluar dari proses itu, tetapi sebelumnya tidak ada yang input, kan tidak masuk akal. Ini dinamakan miracle atau keajaiban. Ya, contohnya ini nih. Jadi di proses 3.1.3 yang bernama freeze member account number, ada arus data yang keluar bernama frozen account notification dan new account status. Tapi tidak ada terlihat di gambar ini arus data yang masuk ke proses ini. Artinya ini ajaib. Kok bisa-bisanya proses itu menghasilkan informasi, padahal sebelumnya tidak ada informasi apapun yang masuk ke proses itu. Oke, nah ini kesalahan ya. Jadi, itu dua kesalahan yang paling sering terjadi di dalam penggambaran DFD. Ya, yang satu adalah black hole, yang kedua adalah miracle. Kemudian, nah ini ada tingkatan diagram pada DFD. Jadi, DFD itu kan merupakan data flow diagram atau diagram arus data. Nah, arus data di dalam DFD itu kan menggambarkan data yang masuk dan yang keluar ke atau dari dalam sistem menuju ke entitas-entitas dan menuju ke data store. Nah, kalau di DFD, pada DFD itu ada tingkatannya. Yang terbesar atau yang paling tinggi tingkatannya bernama diagram konteks. Kemudian dari diagram konteks itu nanti dipecah atau didekomposisi menjadi beberapa diagram lagi yang lebih kecil tingkatannya. Ya, jadi ini tingkatannya. Yang pertama diagram konteks, yang kedua diagram zero atau diagram 0, ya. Kemudian yang berikutnya ada diagram rinci. Oke. Diagram konteks adalah diagram yang berada pada tingkat teratas dari proses. Ya, jadi kalau Anda mau menggambarkan data flow diagram dari sebuah sistem informasi, maka lingkaran atau simbol proses pada diagram konteks ini baru satu, yaitu bernama sistem informasi yang Anda buat itu. Misal kita mau menggambarkan DFD pada sistem informasi akademik di kampus ABC. Nah, maka lingkarannya baru muncul satu pada diagram konteks. Ya, baru muncul satu lingkaran yang bernama Sistem Informasi Kampus ABC, gitu ya. Jadi hanya ada satu proses dulu. Nah, kemudian pada data store, hubungan antara entitas dengan pada diagram konteks ya, pada diagram konteks hubungan antara data store dengan entitas belum digambarkan, tidak dimunculkan di sini. Jadi gambar diagram konteks hanya terdiri dari satu proses, yaitu sistem itu, kemudian entitas-entitas yang terlibat di sistem itu, kemudian arus data yang ada pada sistem itu. Oke, sedangkan data store-nya tidak digambarkan. Kapan kita menggambarkan data store? Nanti setelah kita menuju ke diagram level berikutnya, yaitu diagram zero. Begitu. Ya. Nah, pada diagram zero kita sudah butuh data store. Oke. Nah, kemudian diagram zero ini jumlahnya harus sama, jumlah lingkarannya harus sama seperti subproses yang sudah kita dekomposisi. Jadi kalau di diagram dekomposisi ada 10 diagram zero, maka ada 10 proses, maka di diagram zero ada 10 proses juga. Oke. Dan nama sistem informasinya udah tidak di situ lagi. Jadi sistem informasinya udah kita pecah menjadi beberapa proses. Seandainya ada 10. Ya, sistem informasi akademik pada kampus ABC ada 10 proses ternyata di dalamnya, maka di diagram zero kita gambarkan 10 lingkaran, bukan 11. Oke. Nah, kemudian jika
seandainya pada diagram zero kita sudah menyadari bahwa proses ini berhenti sampai di sini, selesai sampai di sini, tidak dirincikan lagi, maka tambahkan tanda bintang. Tambahkan simbol bintang pada nama diagram itu atau pada nama proses itu. Seandainya nih 1.0 ternyata nama prosesnya adalah login. Ya. Login. Dan Anda menganggap login ini sudah selesai nih. Sini aja nih, nggak usah dipisah lagi. Maka tambahin tanda bintang. Jadi 1.0 bintang, kemudian di bawahnya login. Oke. Kemudian harus diperhatikan keseimbangan input dan output antara diagram ini dengan diagram konteks sebelumnya. Jadi harus seimbang. Jadi seandainya jumlahnya, tadi saya bilang 10 proses pada diagram dekomposisi, oke, maka 10 proses juga pada diagram zero. Kalau di diagram dekomposisi ada data store bernama A, maka di diagram konteks ada data store bernama A, maka di diagram zero juga harus ada. Begitu ya, itu namanya seimbang. Oke, kemudian diagram rinci berikutnya. Ya, diagram rinci merupakan turunannya diagram zero. Ya, dan pada diagram rinci harus juga diperhatikan keseimbangan data store, keseimbangan arus data dan pada diagram zero. Oke, jadi kalau arus data di diagram zero muncul, maka munculkan juga di diagram rinci. Tergantung sedang proses apa yang sedang dirincikan. Oke, nah, kapan kita merincikan atau sampai kapan kita merincikan? Sampai selesai prosesnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa ketika Anda sudah sampai di misalnya tadi kan nama diagramnya 1.0 di 0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Tidak ada jaminan Anda sudah berhenti di rincian yang satu level saja. Jadi misalnya Anda bilang, oh sudah selesai di 2.1. Belum tentu, bisa saja nanti 2.1.1 ada lagi rinciannya. Kemudian itu 2.1.1 itu ada lagi rinciannya menjadi 2.1.1.1. Sampai kapan? Sampai selesai. Ya. Jadi levelnya bisa sampai level 2, level 3. Ya, tergantung dari kompleksnya sistem yang Anda buat. Kemudian, nah ini penomoran dari DFD. Level 0 itu namanya konteks. Ya, nomor prosesnya 0, maka dikatakan level 0. Kemudian level 1 namanya diagram 0 atau diagram 0, tapi itu levelnya level 1. Nomor prosesnya 1.0, 2.0, 3.0. Kemudian level 2, kita lihat level 2, nama diagramnya bisa saja diagram 1, diagram 1, diagram 2, diagram 3, itu namanya level 2. Nomor prosesnya nanti 1.1, 1.2, 1.3 atau 2.1, 2.2, 2.3 atau kalau ada 10 berarti 10.1, 10.2, 10.3 itu level 2. Level 3-nya ya misalnya kita anggap yang dari 10.1 tadi. 10.1 itu kan level 2. Level 3-nya berarti 10.1.1. 10.1.2 dan seterusnya sampai levelnya selesai. Oke, jadi tidak ada jaminan sudah selesai di level 3. Ya, kadang-kadang ada di level 4. Memang sih biasanya sistem informasi itu selesai di level 3 pendekomposisiannya, tapi ya kadang-kadang ada aja yang harus dirincikan lagi levelnya. Kemudian, nah, apakah yang dimaksud dengan keseimbangan dalam DFD? Ya, keseimbangan di dalam DFD artinya adalah aliran yang masuk ke dalam dan yang keluar dari suatu proses harus sama, bukan dalam hal penamaan. Penamaan tidak boleh sama tadi ya, tapi harus sama, mencerminkan memang itu sudah diproses. Ya, jadi kalau ada yang masuk dan keluar dari satu proses harus sama dengan yang masuk ke dalam atau keluar dari rincian prosesnya. Jadi seandainya ada proses bernomor 2.0
dan ada 10 arus data, maka ketika 2.0 itu didekomposisikan menjadi misalnya 2.1, 2.2, artinya ada 2 anaknya, maka 2 anak ini jumlah dari arus datanya harus juga 10. Jumlah arus data yang masuk misalnya tadi ada 10, maka di anak ini dua-duanya ini harus ada 10. Entah kombinasinya mungkin 55 atau 64 atau 46 atau 37, terserah, yang penting jumlahnya sama. Ya, artinya memang benar arus data itu dikeluarkan atau dimasukkan oleh subproses itu. Gitu kira-kira ya. Jadi harus seimbang. Nanti saya contohin contoh menggunakan gambar biar lebih mengerti. Kemudian cara membuat DFD, pertama, identifikasi nama setiap entitas eksternal. Kita harus tahu entitas eksternal apa saja yang ada pada sistem. Kemudian, entitas yang berada di luar sistem dan memberikan data kepada sistem itu bernama source, sedangkan entitas yang menerima informasi dari sistem itu bernama sink. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian, tidak termasuk bagian dari sistem, ya. Artinya eksternal entity itu tidak pernah melakukan proses baca tulis di dalam tempat penyimpanan data. Ya, jadi dia itu tidak melakukan baca tulis terhadap data store. Ya, karena dia melakukan baca tulisnya melalui proses. Makanya dibilang di luar dia. Dia itu ada perantaranya, yaitu proses. Yang melakukan baca tulis terhadap data store adalah proses itu. Entitasnya di luar. Kita melakukan proses baca tulisnya melalui antarmuka. Ya, antarmuka aplikasi atau antarmuka apapun ya, pokoknya ada antarmukanya. Atau misalnya melalui kertas kita tulis, kemudian dari kertas itu barulah pindah kemana, ke rekapan apa gitu. Itu jadi tidak mungkin si entitas langsung berhubungan dengan masukin data ke dalam data store tanpa adanya proses yang saya bilang tadi ya. Kemudian nama terminal dari entitas itu harus berupa kata benda. Contoh, kalau di sistem informasi akademik tadi sudah kita bilang, contohnya kalau akademik berarti dosen, mahasiswa, ya, KRS, KHS. Oke, nah kalau di perpustakaan misalnya buku, pokoknya kata-kata benda deh, tidak boleh kata kerja. Ya, jadi nama terminal dari entitas harus kata benda. Kemudian setelah kita mengidentifikasi seluruh entitas eksternal, kita juga harus mengidentifikasi semua arus data yang masuk dan arus data yang keluar dari sistem dan ke dalam sistem. Kemudian kita buat diagram konteks. Ya. Yang saya bilang tadi lingkarannya baru satu. Ya, kita buat diagram konteks untuk mewakili sistem secara umum. Kemudian nanti baru kita gambar diagram dekomposisi untuk membagi-bagi diagram konteks itu menjadi beberapa proses di dalam sistem informasi. Nah, kemudian ini adalah cara mendekomposisi sebuah sistem. Jadi, misalnya nih, nama sistem, ya ini nama sistemnya. Kemudian ada sebuah proses, ya bernama 1.0, kemudian 2.0 dan 3.0. Kemudian dari proses 1.0 ada subproses rinci bernama 1.1, 1.2, 1.3. Dan kalau ada subproses lagi, maka tadi saya bilang ini bisa lagi ada anaknya menjadi 1.1.1, 1.1.2 dan seterusnya. Oke, ini cara mendekomposisi diagram. Nah, ini contoh diagram dekomposisi. Yang ini merupakan diagram dekomposisi dari sistem informasi rekam medik puskesmas ya. Jadi kita lihat ini ada 7 prosesnya. Ya, mulai dari login, pendaftaran pasien, pengelolaan rawat jalan, pengelolaan rawat inap, pendataan, UGD dan cetak laporan. Kemudian masing-masing proses ini ternyata dikompos lagi ya, diuraikan lagi. Ya, jadi contohnya nih dari
pendaftaran pasien, ada proses nomor 2.1 bernama catat data pasien baru, proses nomor 2.2 bernama cetak kartu pasien, proses nomor 2.3 bernama catat data kunjungan pasien, dan proses nomor 2.4 bernama cetak karcis berobat. Begitu juga dengan proses-proses yang lain, nomor 3, 4, 6, 7, ada juga subprosesnya. Ini nomor 5, sebenarnya juga ada subprosesnya, tetapi ini keterbatasan layar PowerPoint, jadi ini sengaja memang saya hilangkan ya, karena sudah tidak muat. Kemudian, ini beberapa kemungkinan arus data yang masuk dan keluar dari suatu proses. Suatu proses yang menerima sebuah arus data dan menghasilkan sebuah arus data. Jadi, ini mungkin saja ya, ada suatu proses itu menerima sebuah arus data dan juga menghasilkan sebuah arus data. Nih, contohnya. Ada proses bernama buat absensi. Arus data yang masuk bernama data siswa. Kemudian setelah diproses, di proses buat absensi ini, arus datanya berubah menjadi daftar absensi. Oke, jadi prosesnya menerima satu dan menghasilkan satu arus data. Ada juga prosesnya menerima lebih dari satu, tetapi menghasilkan satu saja arus data. Contohnya itu, ada proses hitung gaji, kemudian ada arus data bernama kartu jam kerja, dan tingkat upah. Ini pastinya dia berasal dari entitas yang berbeda, makanya dibagi dua tanda panahnya. Seandainya ini berasal dari entitas yang sama, tanda panahnya pasti cuma satu. Seperti peraturan yang sudah dibahas di slide tadi ya. Kalau ini kenapa Bu kok dua tanda panahnya? Tadi katanya lebih bagus satu. Itu pasti berasal dari entitas yang berbeda. Makanya dua tanda panahnya. Kemudian ini dua kan arus datanya. Setelah diproses hitung gaji, hanya satu arus data yang keluar, yaitu daftar gaji. Ya. Berikutnya, dia menerima, proses itu menerima satu arus data, tetapi nanti dia menghasilkan lebih dari satu. Contohnya, yang masuk adalah rincian piutang, ya. Kemudian setelah diproses hitung piutang, ada dua laporan yang dibuat dari proses itu, yaitu laporan umur piutang dan laporan piutang ditagih. Oke, ini ada kekurangannya, yaitu ini kurang tanda hubung ya, garis bawah. Nah, kemudian, latihan ya. Latihannya nanti saya informasikan lewat Spon, dan saya informasikan juga lewat grup WA kita. Jadi nanti akan ada kasus, Anda membuat DFD berdasarkan kasus yang diberikan. Oke. Nah, sekian dulu pertemuan kita melalui video kali ini. Kita lanjutkan diskusi melalui Spon dan melalui grup WA. Juga setelah video ini diupload, saya akan memberikan pertanyaan di kolom komentar dan Anda bisa menjawab di kolom komentar tersebut. Jangan lupa menambahkan NPM dan nama Anda, dan menjawabnya maksimal paling lama sebelum pertemuan berikutnya, yaitu sebelum pertemuan 5 berarti ya. Ini pertemuan 4 kali ini ada kesalahan dari teksnya nih. Jadi sebelum pertemuan 5 sudah Anda jawab untuk mendapatkan poin 1 pada UTS nanti. Oke, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas kembali, selamat mengerjakan latihan DFD-nya. Sampai jumpa.